Karena godaan terbesar dalam hidup ini adalah orang bisa sombong, orang bisa meninggikan dirinya sendiri, orang memikirkan keakuannya dalam hidup. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan yang sekiranya ini bisa menjadi kekuatan bagi kita, motivasi bagi kita, supaya kita bisa bangkit lebih lagi dalam Tuhan. Tema renungan hari ini adalah rendah hati sebagai gaya hidup orang percaya. Kalau kita berbicara tentang rendah hati, itu tidak mudah orang memiliki. Kenapa? Karena godaan terbesar dalam hidup ini adalah orang bisa sombong, orang bisa meninggikan dirinya sendiri, orang memikirkan keakuannya dalam hidup. Banyak orang-orang yang cari muka di depan orang-orang yang penting. Bahkan kalau ada di antara kita yang menyaksikan tayangan ini, kalau engkau bekerja, mungkin engkau pernah mencari muka di depan bosmu, mungkin engkau pernah mencari muka di depan pimpinanmu, engkau pernah mencari muka di depan majikan, di depan gembala di mana engkau tempat praktek, mungkin pernah. Dan inilah pintu atau celah untuk kita bisa meninggikan diri. Apa sih sebenarnya sikap rendah hati itu? Rendah hati adalah tahu menempatkan diri di depan orang banyak. Tidak perlu menonjolkan keakuannya seperti yang saya katakan tadi. Rendah hati itu berarti mengutamakan orang lain dari dirinya sendiri. Sulitkah ketika mungkin engkau di angkot, ketika engkau di transportasi umum lainnya, ketika ada orang yang tidak dapat tempat duduk, engkau tergeraklah hatimu untuk engkau yang berdiri, lalu mempersilahkan orang itu untuk duduk di tempat Anda. Itulah salah satu ciri untuk kita mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Biarlah orang lain yang duduk dan kita berdiri, biarlah kita yang capek, biarlah kita yang berlelah-lelah, tapi kita bisa mengasihi orang lain yang mungkin itu tidak kita kenal. Dalam keseharian banyak orang-orang yang mungkin masih cuek akan hal ini. Yang penting aku sudah bayar kok, ya sudah aku yang duduk. Yang penting aku nggak kepanasan, nggak kedinginan dulu. Orang lain mau kehujanan silahkan, orang lain mau kepanasan silahkan. Betapa angkuhnya sikap diri kita. Amsal pasal 25 ayat yang ke-6 dan ke-7 berkata demikian. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di depan orang mulia. Pada zaman Salomo itu banyak orang-orang cari muka di depan raja untuk mendapatkan simpati dan kehormatan. Saya ingin katakan, orang yang cari muka itu justru orang tidak menghargai, bahkan menurunkan harga dirinya sendiri. Contoh lain, ketika kita di sekolah, ketika kita di sekolah, baik itu dari SD, SMP, SMA, ada kelas A, B, C, D, E,
F. Ya. Nah, kelas A itu adalah kelas yang bagi orang-orang pintar. Kelas B, kelas C, bahkan kelas yang terendah itu adalah orang-orang yang mungkin tidak punya prestasi. Nah, ini cenderung apa? Cenderung anak-anak yang berada di kelas A itu cenderung tidak mau berinteraksi dengan kelas F. Orang-orang banyak yang menjadi sombong. Bahkan saya ingat ketika saya sekolah, banyak cerita dari teman-teman ketika mereka di sekolah di negeri, mereka orangnya menjadi ya saling saing-saingan dalam bersekolah, dalam mencari nilai. Begitu. Bahkan mereka berani merendahkan orang-orang yang berada di kelas bawah. Betapa jahatnya, bahkan anak-anak sampai saat ini masih diperlakukan dengan kelas-kelas seperti itu. Mereka banyak yang sombong, mereka banyak yang tidak mau ngajarin teman-temannya. Persaingan banyak di sana. Itu contohnya. Lalu ada timbul anak bodoh dan anak pintar, padahal sebenarnya nggak ada. Yang ada saya ingin katakan hanyalah malas. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16. Di situ perintah untuk tetap tinggal di dalam kasih persaudaraan mesti diperjuangkan dan diwujudkan. Di dalam persekutuan itu perlu yang namanya rendah hati. Tidak bisa, oh yang penting saya duluan, oh yang penting saya dapat, oh yang penting saya senang, saya untung. Saya menjadi ingat tentang simbiosis. Ya. Ayolah kita menjadi orang-orang yang seperti simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Ya, saya untung, dia juga untung. Janganlah menjadi parasit. Ya. Janganlah menjadi komersialisme. Tapi menjadi simbiosis mutualisme. Saya untung, kamu juga untung. Sama-sama menguntungkan. Pesan firman Tuhan pada kesempatan hari ini ya adalah yang pertama, rendah hati berarti hidup yang berpusat kepada kehendak Tuhan. Bagaimana saya bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya harus dengan kita membaca, merenungkan, dan juga tentunya mengerti firman Allah. Kehendak Tuhan itu apa sih? Apa sih maunya Tuhan? Ya Tuhan maunya mengutamakan orang lain dulu daripada kita. Itulah sesungguhnya kasih. Kalau kita masih mementingkan diri sendiri, masih ego kita yang kuat, itu berarti kita belum bisa untuk mengasihi sesama kita, apalagi mengasihi Tuhan. Yang kedua, rendah hati berarti tahu menempatkan diri dalam kebersamaan, tidak merasa lebih dari yang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai cerita penutup dari firman Allah ini, ketika kita mau mempunyai sikap rendah hati, memang tidak mudah. Tetapi kalau kita membiasakan diri hidup dengan rendah hati dalam segala sesuatu, saya yakin dan percaya kok, Tuhan sangat senang kepada kita. Bahkan
bukan hanya Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kita dulu. Ya karena kita hidup itu bersosial. Mereka akan senang kepada kita. Mereka akan mencari-cari kita. Bahkan ketika engkau bekerja, bosmu itu akan mencari engkau terus. Engkau akan memakai engkau terus. Kalau engkau punya sikap rendah hati. Dalam Matius pasal 15 ayat 26 dan 27, di situ diceritakan tentang perempuan Kanaan. Dia disetarakan, dia dikatakan seperti anjing. Kalau kita sebagai manusia dikatakan seperti binatang, wow, ada tanduk di kepala kita, wow, langsung ngegas. Tapi perempuan Kanaan ini tidak. Ketika dia dibilang seperti anjing, apa yang terjadi? Dia tetap rendah hati. Bahkan dia bilang, ya Tuhan, memang anjing itu seperti itu. Tapi anjing itu juga memakan reremahan daripada tuannya. Itulah bentuk imannya, itulah bentuk kerendahan hatinya dia. Sehingga Yesus berkata bahwa belum pernah ada iman yang kujumpai seperti ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan pada kesempatan ini, ayo kita bangun sikap rendah hati kita. Kenapa? Karena dengan sikap rendah hati kita akan disukai banyak orang. Kita akan semakin bisa bersosialisasi di masyarakat, di tempat pekerjaan, di sekolahmu, di kuliahmu, bahkan di dalam pelayananmu. Engkau akan dipakai banyak orang. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini, milikilah sikap kerendahan hati, maka Tuhan akan berkenan kepadamu. Puji Tuhan, saya ucapkan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.